Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Ayudhya Soekarina SE MSA AK, selaku dosen pengampu dari mata kuliah metode penelitian kualitatif, serta rekan-rekan yang berbahagia. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video presentasi saya pada hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai proyek ujian akhir semester saya pada mata kuliah metode penelitian kualitatif yang berjudul Menyikap Makna Biaya dalam Upacara Ngaben pada Komunitas Hindu Bali di Lombok. Dengan penulisnya yaitu saya sendiri, yaitu Nimade Puja Prameswari dengan NIM A1C02310198. Di sini hal pertama yang akan saya paparkan yaitu mengenai abstrak dari penelitian saya. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menyikap makna biaya dalam upacara ngaben pada komunitas Hindu Bali yang ada di Lombok dengan melalui pendekatan etnografis kualitatif. Menggunakan wawancara mendalam dengan dua narasumber utama yaitu seorang pemuka agama dan juga seorang warga yang pernah menyelenggarakan upacara ngaben tersebut. Penelitian ini mengungkap proses pelaksanaan ritual, mekanisme pengelolaan dana, serta interpretasi dari simbolis biaya. Hasil menunjukkan bahwa proses ngaben itu mencakup tahapan seperti nyiramang, pengabenan, dan juga nganyut, dengan penyesuaian tingkat nista, madya, atau utama untuk mengakomodasi kemampuan ekonomi. Pengelolaan dana mengandalkan kontribusi sukarela dari keluarga inti, kerabat, dan juga masyarakat melalui gotong royong, tanpa aturan mengikat. Biaya dimaknai bukan sebagai beban ekonomi, melainkan sebagai yatnya suci, dana punya, dan investasi spiritual yang dikeluarkan dengan lasarya atau ketulusan. Nah, temuan ini menekankan peran nilai spiritual dalam praktik akuntansi budaya Hindu Bali di wilayah diaspora yang melampaui perspektif materialistik modern. Dengan kata kunci, ada ngaben, makna biaya, dan juga yatnya. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang dari penelitian saya. Jadi, upacara ngaben itu merupakan ritual kematian utama dalam tradisi Hindu Bali yang memiliki dimensi filosofis yang mendalam. Nah, secara hakiki, ritual ini bertujuan untuk menyucikan serta mengembalikan unsur-unsur dari Pancamahabhuta yang menyusun jasmani manusia ke asal semestanya. Sekaligus membebaskan roh atau atma leluhur dari belenggu keterikatan duniawi menuju proses reinkarnasi atau moksa. Itu menurut Sedana dari 2024. Nah, pelaksanaan ini tidak hanya merepresentasikan pencapaian tujuan spiritual, tetapi juga melibatkan kompleksitas sosial ekonomi yang signifikan, di mana besarnya biaya yang diperlukan kerap menjadi beban finansial tidak ringan bagi keluarga atau komunitas penyelenggara. Menurut penelitian Linda Yanti et al. 2020 dan juga Merta dan Herawati 2022. Dalam rangka kebudayaan Bali, pemaknaan terhadap beban biaya ini melampaui sekedar interpretasi materialistik. Pengeluaran finansial dalam ritual seperti ngaben banyak dipahami sebagai manifestasi konkret dari konsep yatnya itu sendiri, yaitu pengorbanan atau persembahan yang tulus, yang tidak memadukan nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya secara integral, menurut Yasa et al. 2021. Fleksibilitas pelaksanaan upacara yang dapat disesuaikan dengan tingkat nista atau sederhana, madya atau menengah, dan juga utama atau besar, mencerminkan prinsip kearifan lokal untuk mengakomodasi kemampuan ekonomi keluarga tanpa mengurangi esensi ritual, sehingga berfungsi sebagai mekanisme pencegah tekanan sosial dan ekonomi, menurut penelitian Linda Yanti et al. 2020. Nah, penelitian terdahulu telah memulai menguraikan implikasi ekonomi dari berbagai ritual Hindu Bali. Misalnya penelitian di komunitas Hindu Bali di Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang mengungkap bahwa penyelenggaraan ngaben memicu aktivitas ekonomi melalui pengeluaran besar untuk komponen ritual seperti pembuatan bade atau menara penyungsung atau peti jenazah dan sarana upacara yang pada saat bersamaan menjadi pemicu praktik gotong royong dan memperkuat solidaritas komunal, menurut Yasa et al. 2021. Menurut Andri Ningsih dan Soekarina 2025, penelitian etnografis terhadap ritual metatah atau potong gigi juga mengindikasikan bahwa biaya yang dikeluarkan itu mengandung makna non-material yang dalam, seperti sebagai bentuk investasi spiritual orang tua bagi anaknya, pemenuhan dharma atau kewajiban, serta media penguatan kohesi sosial keluarga.
Nah, makna-makna ini berakar dari prinsip lasyariah atau ketulusan dan filosofi dari Trihita Karana yang menekankan keselarasan hubungan antara manusia, alam, dan juga Tuhan, menurut Sadiani et al. 2025. Aspek tata kelola keuangan ritual pun telah mendapatkan perhatian. Menurut penelitian dari Maheswari dan Purnamawati 2025, serta Merta dan Herawati 2020, menunjukkan adanya mekanisme kolektif seperti sistem urunan atau patis yang bertujuan mendistribusikan beban ekonomi Ngaben secara lebih merata di tingkat komunitas. Praktik akuntansi dalam hal ini cenderung bersifat informal dan sederhana, lebih didasarkan pada nilai-nilai sosial seperti kepercayaan, gotong royong, dan solidaritas daripada standar akuntansi yang formal, menurut Vitalia et al. 2025 dan Prihanto 2017. Kemudian dalam hal diaspora, biaya ritual tidak hanya berperan secara ekonomi tetapi juga sebagai instrumen pemertahanan identitas budaya, khususnya di tengah arus modernisasi dan globalisasi, seperti yang ditemukan pada komunitas Hindu Bali di Lombok. Integrasi nilai spiritual seperti catur marga atau 4 jalan menuju kebenaran dalam pengelolaan keuangan desa adat juga diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas dengan menyelaraskan tindakan administratif dengan semangat pengabdian spiritual, menurut Dewi et al. 2024. Namun dengan demikian, tinjauan literatur mengidentifikasi adanya celah penelitian. Jadi dari penelitian-penelitian yang ada cenderung berfokus pada aspek manajerial dan akuntabilitas keuangan ritual secara umum, atau pada hal ini masyarakat Bali di wilayah pusat. Sementara itu, pendalaman terhadap makna simbolis dari beban biaya Ngaben khususnya pada komunitas Hindu Bali di Lombok sebagai kelompok minoritas dalam setting masyarakat multikultural masih terbatas, menurut Lindayanti et al. 2020 dan juga menurut Sedana 2024. Padahal, posisi sebagai minoritas seringkali menciptakan dinamika adaptasi, resistensi, dan reinterpretasi budaya yang unik, di mana pengeluaran untuk spiritual dapat menjadi penanda ketahanan budaya, sekaligus cerminan dari tantangan ekonomi spesifik yang dihadapi, menurut Yasa et al. 2021. Oleh karena itu, eksplorasi mendalam untuk mengungkap makna biaya dalam upacara Ngaben dari perspektif komunitas Hindu Bali di Lombok menjadi signifikan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi kompleks antara dimensi budaya, spiritualitas, dan juga ekonomi dalam praktik ritual. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dari penelitian saya, yaitu berdasarkan latar belakang dari penelitian yang telah diuraikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pemahaman mendalam terhadap makna biaya dalam upacara Ngaben pada komunitas Hindu Bali di Lombok. Rumusan masalah ini dirumuskan untuk mengeksplorasi aspek prosesual, motivasi, pengelolaan dana, pilihan pelaksanaan, dan juga pemaknaan biaya sebagaimana yang terungkap dalam data wawancara kualitatif. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana proses pelaksanaan upacara Ngaben termasuk tahap ritual, pemilihan tingkat nista, madya, atau utama, serta bentuk individu atau massal yang dilakukan oleh komunitas Hindu Bali di Banjarpajang, Lombok. Yang kedua, bagaimana komunitas pengumpulan dan pengelolaan dana untuk upacara Ngaben termasuk peran keluarga inti, kerabat, masyarakat, dan mekanisme gotong royong di tengah besarnya biaya yang diperlukan. Dan yang terakhir ada apa makna biaya dalam upacara Ngaben bagi komunitas Hindu Bali yang ada di Lombok? Apakah biaya tersebut hanya dipahami sebagai pengeluaran ekonomi, ataukah memiliki dimensi spiritual seperti yatnya, ketulusan, investasi rohani, dan pengabdian kepada leluhur? Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini tentunya bertujuan untuk yang pertama, mengungkap dan mendeskripsikan proses pelaksanaan upacara Ngaben yang terdiri dari tahapan, tingkatan, serta bentuk individu ataupun massal yang ada pada komunitas Hindu Bali, khususnya di Banjarpajang, Lombok. Menganalisis mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana Ngaben, termasuk kontribusi keluarga, kerabat, dan masyarakat, serta nilai-nilai gotong royong yang menyertainya. Dan yang terakhir, ada menyikap makna biaya dalam upacara Ngaben dari perspektif komunitas Hindu Bali di Lombok, khususnya apakah biaya tersebut bermakna sebagai yatnya suci, lascarya, investasi spiritual, atau bentuk pengabdian lain yang melampaui pengertian ekonomik materialistik. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif untuk menyingkap makna biaya
dalam upacara ngaben pada komunitas Hindu Bali di Lombok. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena mampu mengeksplorasi fenomena sosial budaya secara mendalam, di mana makna biaya tidak hanya dilihat sebagai aspek ekonomi, tetapi juga sebagai konstruksi simbolis yang dibentuk oleh nilai-nilai spiritual dan sosial masyarakat. Secara spesifik, penelitian ini mengadopsi metodologi etnografis yang memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam hal budaya partisipan guna memahami perspektif mereka terhadap biaya ngaben. Metodologi ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menekankan integrasi nilai budaya seperti Trihita Karana dalam analisis spiritual Hindu Bali. Selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian ini bersifat etnografis yang berfokus pada pemahaman makna biaya ngaben melalui pengamatan dan interaksi langsung dengan komunitas. Seperti dalam studi tentang pengelolaan keuangan ritual Hindu, desain ini memungkinkan konstruksi makna dalam perspektif partisipan, termasuk aspek ritual seperti yatnya dan juga gotong royong. Penelitian ini dilakukan secara induktif, di mana teori muncul dari data lapangan daripada hipotesis awal, untuk menghindari bias interpretasi dan memastikan keaslian dari makna budaya. Kemudian ada lokasi dan partisipan penelitian. Penelitian ini dilakukan spesifiknya ada di Banjarpajang yang terletak di wilayah Pejanggi, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, di mana komunitas Hindu Bali sebagai diaspora mempertahankan ritual ngaben meskipun dalam konteks multikultural. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keunikan adaptasi budaya Hindu Bali di luar pulau asal, di mana biaya ritual seringkali disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal. Partisipan dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari dua narasumber utama, yaitu satu pemuka agama Hindu Bali yang memiliki pengetahuan mendalam tentang makna spiritual dari biaya ngaben, dan juga satu orang yang pernah melaksanakan upacara ngaben secara langsung sehingga memiliki perspektif praktis dan pengalaman pribadi dalam pengelolaan biaya ritual. Pemilihan narasumber ini bertujuan untuk memperoleh data yang kaya dan berimbang antara aspek teologis dan empirik, dengan kemungkinan penambahan melalui snowball. Pemilihan narasumber ini bertujuan untuk memperoleh data yang kaya dan berimbang antara aspek teologis dan juga empirik, dengan kemungkinan penambahan melalui snowball sampling jika diperlukan untuk mencapai saturasi data. Karakteristik partisipan mencakup usia dewasa, yaitu minimal 18 tahun dan pengalaman langsung dengan ngaben untuk memastikan kedalaman informasi tentang makna biaya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui 3 teknik utama, yaitu observasi pasif, wawancara mendalam, dan juga dokumentasi. Observasi pasif dilakukan untuk mengamati proses persiapan dan pelaksanaan ngaben, termasuk pengeluaran biaya, tanpa intervensi langsung, guna menangkap konteks alami. Wawancara mendalam bersifat semi-struktural, menggunakan panduan pernyataan terbuka seperti apa makna biaya ngaben bagi Anda, untuk mengeksplorasi perspektif partisipan mengenai aspek ritual dan juga sosial budaya. Dokumentasi mencakup pengumpulan catatan keuangan ritual, foto, dan dokumen adat terkait ngaben untuk memperkaya data primer. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data dilakukan secara iteratif menggunakan model interaktif Miles dan Miles. Kemudian ada teknik analisis data. Analisis data dilakukan secara iteratif menggunakan model interaktif Miles dan Haberman. Analisis data dilakukan. Kemudian ada teknik analisis. Analisis data dilakukan secara iteratif menggunakan model interaktif Miles dan Haberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data transkrip wawancara dan catatan observasi direduksi untuk mengidentifikasi tema utama seperti biaya sebagai investasi spiritual atau biaya sebagai ikatan sosial. Penyaji data dilakukan melalui matriks tematik untuk memvisualisasikan pola makna, sementara penarikan kesimpulan melibatkan verifikasi melalui member checking dengan partisipan. Untuk meningkatkan validitas, digunakan triangulasi sumber dan metode di mana data dari wawancara divalidasi dengan observasi dan dokumentasi. Reliabilitas dijaga melalui audit trail dan mencatat seluruh proses penelitian secara rinci. Yang terakhir ada etika penelitian.
Jadi penelitian ini mematuhi prinsip etika termasuk menghormati nilai budaya Hindu Bali seperti lascarya dan harmoni sosial. Partisipan diberi penjelasan lengkap tentang tujuan penelitian dan data hanya digunakan untuk tujuan akademis. Potensi bias dari penelitian ini diminimalkan melalui refleksivitas, di mana peneliti hanya mencatat asumsi pribadi sepanjang proses wawancara. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada proses pelaksanaan upacara ngaben di Banjarpajang. Narasumber pertama yaitu Bapak ND menjelaskan bahwa proses ngaben dimulai dengan mencari hari baik atau dewasa ayu kepada pedanda atau pemangku yang biasanya dilaksanakan sebelum 7 hari pasca meninggal dunia atau istilah lokalnya itu memeteng. Tahapan ritual yang dilakukan keluarganya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesajen atau sodan segera setelah meninggal dunia. Kedua, sesajen pada hari ketiga pasca meninggal. Ketiga, nyiramang atau memandikan jenazah dan ngeringkas atau narpana atau membungkus jenazah pada H-2, H-1 atau hari H sesuai dengan hari baik. Selanjutnya ada pengabenan di setra atau seme atau tempat pembakaran. Yang kelima ada nganyut atau melarung abu ke laut pada hari yang sama. Dan yang terakhir, ngerebu atau pembersihan skala dan niskala 3 hari setelah ngaben. Keluarga Bapak ND memiliki pelaksanaan secara individu karena dianggap lebih lengkap dan menunaikan bakti kepada leluhur. Namun, beliau mengakui bahwa ngaben tidak selalu mahal karena ada 3 tingkatan resmi. Yang pertama ada nista atau paling sederhana, yang kedua ada madya atau sedang, dan yang terakhir ada utama atau yang termewah, sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga. Temuan ini konsisten dengan Lindayanti et al. 2020 dan Sedana 2024, bahwa ngaben di Bali dan diaspora tetap mempertahankan tahapan inti meskipun disesuaikan dengan kondisi lokal. Penyesuaian tingkat nista madya utama juga ditemukan pada ngaben massal yang ada di Buleleng menurut penelitian Sedana 2024 dan paket ngaben YPUH menurut Lindayanti et al. 2020. Selanjutnya ada mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana ngaben. Tanggung jawab utama pembiayaan ngaben ada pada keluarga inti. Namun, menurut Bapak ND, menegaskan bahwa selalu ada bantuan sukarela dari kerabat sampingan dan warga Banjar yang datang melayat. Bentuk bantuan berupa uang tunai, bahan makanan, atau tenaga kerja yang biasa disebut metulung, tidak ada aturan adat tertulis yang mewajibkan besaran kontribusi, melainkan berdasarkan kesadaran dan juga kemampuan dari masing-masing individu. Narasumber kedua ada pemangku yang menambahkan bahwa Banjar memiliki buku kas punia yang mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran ritual meskipun pelaporan masih dilakukan secara lisan di Paruman Banjar. Nah, mekanisme ini mencerminkan pola yang sama dengan pengelolaan dana patis di Desa Adat Taman, yaitu penelitian Mahaswari dan Purnamawati 2025 dan Nyama Sanggah Arya Nyuh Aya di penelitian Merta dan Herawati 2022, yaitu akuntabilitas dan transparansi bersifat sederhana namun tetap dipercaya karena didasari dengan nilai paras poros, sarpanaya, dan metulung. Praktik ini juga selaras dengan akuntansi budaya Hindu Bali di perantauan yang tidak mengutamakan pencatatan formal. Yang terakhir ada makna biaya dalam upacara ngaben. Jadi ketika ditanya langsung, menurut Bapak apa arti atau makna dari biaya dalam upacara ngaben? Narasumber pertama yaitu Bapak ND menjawab dengan tegas, menurut saya biaya itu tentu saja adalah dana yang diperlukan untuk melaksanakan acara pitrayatnya atau ngaben tersebut. Namun, beliau segera melanjutkan bahwa biaya tersebut bukan sekedar uang, melainkan wujud yatnya terhadap leluhur dan pengembalian panca mahabuta ke asalnya. Besar kecilnya dana tidak mengurangi kesucian upacara selama dikeluarkan dengan ketulusan atau lacharya. Narasumber kedua, yaitu pemangku, juga menegaskan bahwa biaya ngaben adalah karma yoga dan dana punya, sehingga meskipun jumlahnya kecil, tetap mendatangkan pahala yang sama besarnya karena yang dinilai adalah keikhlasan. Jadi kedua narasumber itu sepakat bahwa biaya ngaben tidak pernah dianggap sebagai beban ekonomi, melainkan investasi spiritual bagi ketenangan leluhur dan keluarga yang ditinggalkan. Konsep ini mirip dengan makna biaya pada upacara mentatah di Lombok yang diinterpretasikan sebagai lacharya, pemenuhan utang orang tua kepada anak, dan ikatan persaudaraan. Ini terdapat pada penelitian Andriningsih dan Soekarina 2025. Temuan ini memperkuat argumen dari Andriningsih dan Soekarina 2025 serta Vitalia et al. 2025 bahwa budaya Hindu Bali biaya spiritual bersifat non-materialistik dan berorientasi pada spiritual. Biaya ngaben tidak dipahami dengan logika akuntansi konvensional, melainkan dengan logika yatnya dan lacharya.
Hal yang sama ditemukan pada praktek akuntansi budaya di desa adat Bali yang mengintegrasikan catur marga, menurut penelitian Dewi et al. 2024, dan nilai Trihita Karana menurut penelitian Sadiani et al. 2025. Dalam hal diaspora Lombok, makna ini menjadi semakin penting sebagai penanda identitas budaya di tengah mayoritas masyarakat non-Hindu, menurut penelitian Yasa et al. 2021. Yang terakhir di sini ada simpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya dalam upacara ngaben yang ada di komunitas Hindu Bali di Lombok tidak semata-mata dipandang sebagai pengeluaran finansial, melainkan sebagai manifestasi yatnya suci yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan juga budaya. Proses pelaksanaan ritual yang mencakup tahapan persiapan seperti sesajen, nyiramang, pengabenan, hingga ngerebu, disesuaikan dengan tingkat nista, madya, atau utama untuk menghindari beban berlebih, dengan preferensi pada bentuk individu guna memenuhi rasa bakti secara lebih personal. Mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana mengandalkan solidaritas komunal melalui metulung dan dana punya, yang dikelola secara sederhana namun transparan melalui buku kas banjar dan laporan lisan di Paruman. Secara keseluruhan, makna biaya sebagai bentuk lasyaria dan karma yoga memperkuat identitas budaya diaspora Hindu Bali, menjadikannya investasi rohani yang memberikan kedamaian batiniah bagi keluarga dan juga leluhur. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya integrasi nilai-nilai spiritual dalam pengelolaan keuangan ritual untuk menjaga keberlanjutan tradisi di tengah tantangan modern. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan mengenai penelitian kualitatif saya yang berjudul Menyikap Makna Biaya dalam Upacara Ngaben pada Komunitas Hindu Bali yang ada di Lombok. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Jika dalam penyampaian ini terdapat kekeliruan, kekurangan, atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.